berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, kalau sore hari ini terasa di sekitar Sidoarjo dan sekitarnya memang terasa panas, memang benar, karena memang hujannya sudah nggak turun lagi ya. Baik, sahabat dimanapun sahabat berada, saya Dini Yunarto di program khusus untuk Talk on Radio. Kali ini sebenarnya kita menunggu kedatangan dari Kak Seto ya, tapi ternyata memang ada halangan, tapi kita bisa berhubung langsung dengan Kak Seto. Dan hari ini kita bicara langsung, ngobrol-ngobrol dengan Kak Seto Mulyadi tentang segala hal yang ada di Jawa Timur, terutama tentang anak yang ada di Jawa Timur. Iya, saya sudah terhubung dengan Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat nggih? Alhamdulillah, sehat, Mas Didi. Aduh, sayang sekali. Padahal kita sudah nunggu kedatangannya di sini. Ternyata memang harus ada halangan. Masih di sana ada kegiatan nggih, Pak Kak Seto. Betul. Baik Kak Seto, ini kemarin kita kabar dari Pak Seto mungkin hari pertama langsung ke Batu ya kalau nggak salah kemarin ya. Iya betul. Nah ini kan mungkin insya Allah terkait dengan masalah kasus kekerasan seksual kepada anak ini sebenarnya. Nah ini sebenarnya update-nya seperti apa ini kasus yang di Batu ini di sekolah Selamat Pagi Indonesia kalau nggak salah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Betul Mas Didi. Ya kemarin memang kami didorong juga oleh Ibu Menteri untuk bisa meninjau juga situasinya karena beritanya masih simpang siur ya. Ada pernyataan tetapi belum ada pernyataan resmi dari Polda Jawa Timur. Nah pertama kami tentu sowan dengan Ibu Wali Kota Batu, kemudian juga Kapolres Batu, Bapak Kapolres Batu untuk melihat, untuk mendengar apa sebetulnya yang terjadi. Nah, oleh Ibu Wali Kota juga dipersilahkan juga langsung meninjau sekolahnya, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan murid-murid dan sebagainya. Memang kami tahun 2015 kami juga ke sana untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Jadi ini keempat kali kami memang melihat sekolah itu cukup bagus, sekolah itu sangat peduli pada perlindungan anaknya, kemudian juga memberikan kesempatan kepada anak-anak marginal, anak-anak yang tidak mampu, mungkin anak yatim piatu dan sebagainya untuk belajar dan berprestasi di sekolah itu. Akhirnya kami juga bertemu, kemudian juga melihat situasinya dan sebagainya. Nah, dari semua sudah kami lihat, akhirnya kami kembali ke Surabaya tadi malam. Tadi pagi kami bertemu dengan Dirkrimum, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur untuk juga mendapatkan informasi mengenai hal itu begitu. Jadi intinya memang waktu itu kami juga menyampaikan kepada media bahwa mohon berita itu tidak viral dulu, tidak di-blow up dulu sebelum ada pernyataan resmi dari Polda, karena itu kan sudah dilaporkan ke Polda juga sudah mengumpulkan bukti-bukti dan sebagainya, belum juga memanggil terduga pelaku. Jadi mohon kita semua tenang menjaga itu, karena apa? Dampaknya terhadap anak-anak memang sangat menyedihkan. Anak-anak menjadi stres, tertekan, kemudian bingung, panik, bahkan kemudian ada yang pulang. Karena itu sebetulnya juga berasrama dan tadi anak-anak yang tidak mampu, dan itu sekolah gratis begitu. Jadi suatu yang perlu juga diapresiasi bahwa bagi anak-anak marginal tadi tapi mendapatkan kesempatan belajar dengan cara-cara yang bahkan tahun 2015 saya pernah menyatakan bahwa mohon ini menjadi semacam model bagi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pada waktu kemarin kami juga meninjau sekolah di sana, kami masih semakin mantap bahwa betul ini sekolah bagus, jadi jangan sampai ditutup. Kalau toh pun ada oknumnya, mohon segera terduga pelakunya ini mohon segera dimintai keterangan. Nah, akhirnya tadi setelah kami koordinasi, saya dengar besok terduga pelaku ini sudah akan dipanggil untuk bisa dikumpulkan berbagai data-data. Kemudian juga terduga korban juga sudah
minta keterangan termasuk di lokasinya mengenai tempat-tempatnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan secepatnya Polda Jawa Timur segera mengeluarkan pengumuman mengenai apa sebetulnya yang terjadi. Demikian Mas Didi yang bisa dapat kami sampaikan. Baik, ini sebenarnya prosesnya masih dalam proses investigasi penyidikan ya, belum ada penetapan tersangka atau seperti itu, belum ada ini Kak Esto. Betul, karena ya ini sudah agak lama kan terduga pelaku belum dipanggil ya, karena ingin melihat laporan ini apa betul terjadi atau tidak, dan itu yang perlu juga didalami oleh kepolisian. Nah setelah itu tinggal sekarang menunggu penjelasan pemeriksaan pada terduga pelaku. Artinya kalau memang bersalah ya mohon segera tingkatkan ke kejaksaan untuk segera mendapatkan diadili lah kasarnya. Ada proses hukumnya gitu ya. Iya. Baik, Kak Seto, ini sebagai di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, nanti posisi sebagai apa ini dalam kasus ini nantinya? Bagaimana? Kak Seto berada di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nanti posisinya sebagai apa? Atau berdiri di mana dalam kasus ini? Saya sebagai ketua umum di situ. Nah, berada di posisi mana dalam kasus ini nantinya? Iya, yang paling penting adalah untuk perlindungan anak. Jadi kita tidak di posisi manapun juga tidak. Tetapi intinya apakah laporan-laporan itu kan baru dilaporkan, dan sebaiknya memang tidak membawa rombongan media untuk mengcover pernyataan-pernyataan sepihak, tetapi justru dari kepolisian diminta keterangan, wah belum ada apa-apa. Jadi mohon kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, dan kami juga mendapatkan informasi tadi dari Polda Jatim bahwa ini memang sedang didalami peristiwa itu. Jadi jangan sampai kemudian sudah geger, sudah gempar, ya kemudian tiba-tiba misalnya menjadi tidak terjadi apa-apa atau apapun juga. Jadi biarlah pemeriksaan berjalan dulu supaya proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di sekolah tersebut bisa lancar dan tidak mengganggu psikologis dari anak-anak. Jadi harusnya kita betul-betul konsisten pada perlindungan anak, bukan memblow up suatu berita yang belum jelas, tetapi tanpa sadar justru melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan psikologis. Beritanya itu menyudutkan anak-anak, kemudian menjadi tadi tidak fokus, tidak gembira, tidak nyaman di dalam proses belajar yang sudah dari tahun berapa tuh? 2007 kan? Jadi berarti sudah 14 tahun. Nah, jadi mohon ini dihargai. Apalagi kami waktu mendapatkan penjelasan dari Ibu Wali Kota juga, beliau menyampaikan ini adalah salah satu sekolah kebanggaan dari Kota Batu, begitu. Baik. Nah, Kak Seto, tadi disebutkan bahwa kalau saya lihat di beberapa waktu terakhir ini, ada muncul banyak kasus-kasus yang mengeksploitasi anak, kekerasan seksual pada anak, kemudian ada penekanan pada anak, seperti kemarin ketika kasus ada penemuan grooming pada anak seperti itu. Kemudian di Sidoarjo sendiri kemarin ada kasus terhadap santri, tindakan sodomi juga ada. Kemudian, nah, sebenarnya kenapa sih sampai ada kasus-kasus seperti itu yang berulang-ulang terus terjadi seperti itu? Iya, memang kekerasan terhadap anak ini kan fenomena gunung es kan. Kadang-kadang dilaporkan jumlahnya sekian, itu kan yang terlaporkan atau yang mungkin terungkap. Tapi yang jauh di bawah sana, yang tidak kelihatan, yang tidak terlaporkan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah ini memang terkait dengan berbagai hal. Pertama karena adanya paradigma keliru dari para orang dewasa. Apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah itu pendidik, atau siapapun juga. Seolah-olah anak-anak boleh diberikan suatu tindak kekerasan. Apakah demi pendidikan, apakah demi apapun juga. Nah, kita kan sudah meratifikasi konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child, bahwa anak-anak perlu dilindungi. Anak-anak mempunyai hak hidup, kemudian hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi atau didengar suaranya. Jadi mohon itu betul-betul kita junjung tinggi. Suasana harus dirubah sehingga pendidikan ya dilakukan seperti yang dikampanyekan oleh pemerintah yang ramah anak, menciptakan kota layak anak misalnya, itu betul-betul untuk membuat kesempatan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan optimal.
tegan oleh potensi-potensinya. Karena ya mereka anak-anak ini kan ibarat aneka warna bunga di Taman Sari Indonesia. Hanya dengan tanah yang subur mereka akan merekah dengan segala keelokannya. Tapi kalau tanahnya tandus, kemudian tidak diberi pupuk, tidak dirawat, tidak disiram, ya akhirnya layu sebelum berkembang. Nah demikian juga dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang yaitu ketidakpedulian kita. Nah, apalagi pandemi saat ini nih, kekerasan terhadap anak memang meningkat. Belajar daring misalnya, situasi daring tetapi kurikulum tetap kurikulum normal. Nah, anak-anak juga tidak optimal untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah yang dengan tatap muka. Screen time anak pun harus dibatasi. Ya, bahkan dikatakan kalau anak TK tidak boleh lebih dari 1 jam, kalau anak SD tidak boleh lebih dari 1,5 jam, dan anak remaja SMP SMA mohon tidak lebih dari 2 jam. Tetapi dengan materi yang dipaksakan dan sebagainya, ya akhirnya kontraproduktif. Akhirnya mungkin stres, mungkin jadi malas belajar atau tidak mau belajar, orang tua marah-marah. Nah ini yang kemudian memicu berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Juga termasuk kekerasan seksual justru yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah ini semua yang harus menjadi kewaspadaan bersama, dan ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, bukan hanya ayah dan ibu saja yang melindungi anak, mungkin juga warga sekitarnya. Sehingga kalau bisa, makanya kami dari FPAI pernah mengusulkan sekitar 10 tahun yang lalu, mohon juga dibentuk seksi perlindungan anak di tingkat RT dan RW. Kita sering menyebutnya Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, atau Sparga, ya, seksi perlindungan anak tingkat rukun warga. Begitu, Mas Dedi. Baik. Nah, ini Kak Seto, kalau kemarin saya sempat juga baca di media mengatakan bahwa pelaku-pelaku dari kekerasan atau pelecehan seksual pada anak ini ternyata masih orang-orang yang sama. Kemarin seperti yang kasus grooming itu, pelakunya masalah ada di rumah, masih dalam ditahanan gitu, tapi dia bisa mengakses kemana-mana seperti itu. Apakah memang ini suatu penyakit yang nggak bisa sembuh atau gimana nih Kak Seto? Iya, memang untuk para predator ini itu cenderung akan mengulangi kesalahannya, sehingga ya hukumannya betul-betul yang yang sangat efektif. Maka salah satunya undang-undang terbaru juga dengan hukum kebiri. Ya, kebiri berarti mematikan dorongan libidonya yang berlebihan, yang kemudian menyasar yang paling mudah dibujuk, paling mudah diancam, dipaksa ya anak-anak. Itu. Jadi dalam hal ini mohon betul-betul hukuman itu dilakukan. Kemudian juga diberi chips, ya, alat yang dengan mudah bisa terkontrol. Kemudian juga disebarluaskan identitasnya, sehingga ini akan menjadi semacam pagar, semacam tidak sewenang-wenang. Karena ibaratnya suatu tindak kejahatan ini bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Kadang-kadang kita semua kurang abai, kurang peduli. Nah, ini seolah memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya penyimpangan perilaku, yang predator tadi, ya udah, karena apalagi orang-orang terdekat. Itu bisa paman, bisa kakek, bisa orang tua sendiri atau orang tua tiri, tetangga kiri kanan, mungkin pendidik, dan seterusnya. Gitu. Baik itu. Nanti kan ini kan sebuah dilematis ya antara untuk orang tua, terutama keluarga. Bagaimana mereka melindungi anak, bagaimana mereka kemudian mengayomi anak, dan bagaimana bisa mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang seperti eksploitasi, kekerasan. Sebenarnya strategi yang tepat untuk melindungi dan mencegahnya seperti apa ini untuk keluarga terutama ini? Iya, kadang-kadang warga tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan ini ada pasal yang menegaskan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja atau tidak berusaha untuk melapor atau membantu menolong, maka sanksi pidananya maksimal 5 tahun penjara. Nah, ini harusnya bertindak. Jadi kiri kanan kita tahu, tetangga kiri kanan, ada anak nangis-nangis, jangan papa, atau jangan mama, atau segala macam. Nah, nggak enak kalau negur, nanti jangan ikut campur tangan, ini anak-anak saya. Nah, tapi tidak boleh ada kekerasan. Jadi warga perlu mengontrol. Makanya itulah tadi, kalau apa-apa jauh harus ke KPAI, mungkin terlalu jauh kan. Nah, makanya diberdayakan masyarakat ini juga sebagai bagian-bagian yang ikut melindungi anak.
bahwa anak-anak adalah anak kita semua. Bahwa yang melindungi bukan hanya ayah ibu, tapi kita semua yang ada di sekitar anak. Berarti warga, tetangga, kiri kanan, termasuk juga Pak RT, Pak RW, atau lurah, atau camat, dan sebagainya, mohon peduli untuk perlindungan anak ini. Begitu. Baik, nah sahabat yang sedang menyimak di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo atau mungkin di www.suarasidoarjo.id, sahabat bisa ngobrol langsung atau mungkin bertanya di WhatsApp kita di 0811 309 1009. Kita masih ngobrol dengan Kak Seto. Kita masih ngobrol tentang hal tentang anak-anak terutama di Jawa Timur pada khususnya. Nah, Kak Seto, kita beralih ke masalah pendidikan ini kan. Pemerintah dari Menteri Pendidikan sudah ngobrol bahwa awal Juli adalah pembelajaran tatap muka. Tetapi masa pandemi sangat tinggi sekali seperti ini. Resikonya terlalu tinggi seperti itu. Kalau menurut Kak Seto sendiri bagaimana, Kak? Iya, kami LPAI justru salah satu lah pihak yang dengan tegas memohon agar tidak dilaksanakan dulu. Karena kalau kita melihat peringkat hak anak, nomor satu adalah hak hidup, hak selamat dulu. Kedua adalah hak sehat. Ya, kita percuma, kita prestasi akademik cemerlang, wah semuanya hebat, angka pendidikan bagus, tetapi terkena virus corona. Ya, kalau sudah terkena juga, walaupun sembuh juga menimbulkan bagian organ tubuh yang rusak dari anak-anak. Yeah. Dan saya dengar juga korban anak adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Yeah. Jadi mohon ini betul-betul diperhatikan. Hak hidup, hak sehat, supaya tetap sehat. Nah, akhirnya kami juga menciptakan lagu-lagu yang membakar semangat, misalnya, ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Nah, jadi mohon itu dulu deh, tetap belajar dengan gembira, tapi saat ini di rumah saja, misalnya. Gua belajar di rumah bisa. Nah, kalau kemudian juga kesehatan mental anak terganggu dengan belajar daring, banyak yang stres, bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 13% anak Indonesia yang belajar ini terkena depresi. Nah, itu kan sangat menyedihkan sekali kan. Bahkan ada beberapa yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Ya karena kita dibebani dengan kurikulum yang normal, kurikulum yang target-targetnya harus tercapai. Nah, ini tidak mungkin pada anak-anak yang harus menatap layar. Perbedaan situasinya saling tidak sama. Sinyal susah, mungkin kuota habis, mungkin anak tidak mempunyai handphone sendiri sehingga harus bergantian dengan kakak, adik, atau orang tua misalnya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Sehingga mungkin kami juga mengingatkan kepada semua guru, kepala sekolah, atau mungkin juga dinas pendidikan, akan adanya surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020. Itu salah satu intinya pertama adalah mohon belajar daring, tidak terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ya, lalu kedua, bahwa belajar daring mohon menekankan pada kurikulum kehidupan untuk menghadapi COVID-19 ini. Artinya kehidupan yang menjaga kesehatan badan dengan tetap udara yang segar, mungkin juga cukup istirahat, makan yang berkualitas, termasuk juga tidak stres, tidak tertekan begitu. Jadi mohon anak-anak dilindungi dari tekanan-tekanan kurikulum atau tekanan pendidikan yang bisa-bisa justru melanggar hak anak untuk hidup lebih sehat. Jadi saya kira itu yang paling penting, sehingga betul-betul ini sampaikan kepada seluruh jajaran pendidikan sampai ke bawah, karena kami sering mendapat laporan anak saya diancam kalau tidak mau masuk sekolah tidak akan naik kelas. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali, sehingga membuat anak bingung. Ya, takutnya masuk sekolah kan harus ada 5 siap kan, siap wilayah sudah hijau atau masih kuning atau merah, siap anak siap nggak menjaga protokol kesehatan atau malah menukar masker, siap orang keluarga mendukung, misalnya dengan memberikan bekal makanan karena kantin sekolah nggak boleh dibuka, lalu siap sekolah sendiri, ada air mengalir tidak, ada hand sanitizer tidak,
atau kursi sudah dijaga jaraknya dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terakhir siap infrastruktur. Apakah sekolahnya bergandengan tangan rame-rame atau naik kendaraan berdesak-desakan? Nah itu juga mohon dipertimbangkan. Baik. Begitu. Baik, Kak Seto. Ada beberapa data yang mengatakan bahwa ketika terjadi sistem pembelajaran daring, ternyata tingkat kekerasan anak di dalam keluarga juga meningkat, kemudian stres juga meningkat seperti itu. Karena memang orang tua dituntut untuk bisa mengajari mereka seperti itu. Nah, kalau menghadapi seperti itu, bagaimana nih Kak Seto? Iya, itu yang dikoreksi itu dari atas dulu, jajaran pendidikan. Kan orang tua dituntut, orang tua nah, guru-guru diberi penjelasan, jangan memberikan kurikulum normal. Kalau kita lihat isi pendidikan itu ada 5. Nomor 1 adalah etika. Nah, itu etika itu dikembangkan di dalam keluarga. Sopan santun, bisa bekerja sama, saling gotong royong, saling menghormati dan menghargai. Ayah juga menghargai anak-anak, ya, ayah dan ibu, anak menghargai orang tua dan sebagainya. Kedua adalah estetika. Art, keindahan, menata rumah lebih indah, lebih bersih, menata meja belajarnya, baju-bajunya ditata yang rapi, dan hampir sehari di rumah kan banyak yang bisa dilakukan tetap dengan gembira. Kan juga dikaitkan kurikulum kehidupan. Jadi yang jangan terlalu banyak teori lah, yang konkret saja. Mungkin anak senang menggambar, tapi juga bernyanyi, mungkin cerdas, tangkas, berpadu dalam melodi dan sebagainya. Buat yang gembira dulu. Ketiga memang iptek. Nah iptek tadi sudah dipesan jangan terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum. Kurikulum nggak tuntas nggak apa-apa. Ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami ini, Mas Didi. Nah kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang juga berkaitan tadi nasionalisme misalnya, bangga sebagai anak Indonesia, saling mungkin Zoom meetingnya juga dengan teman-teman. Anak-anak di Jakarta, dengan di Surabaya tapi juga dengan di Papua, mungkin juga di Aceh, di Manado, di Maluku. Itu kan suatu hal yang menyenangkan. Jadi, kamu menarinya bagaimana? Kalau bahasa Maluku, begini bahasa Aceh begini misalnya. Itu kan menyenangkan sekali. Dan yang kelima adalah kesehatan. Termasuk jaga kesehatan mental dengan tetap optimis, tetap gembira, percaya diri, sehingga tidak dibebani dengan tadi bombardir kurikulum yang sebetulnya tidak bisa dilakukan dengan cara daring tadi. Demikian, Mas Baik, Didi. jadi terlihat kalau pokok yang harus diketahui pas pembelajaran daring adalah bagaimana menghilangkan kejenuhan tadi ya? Iya, yang penting anak gembira dan bahagia. Titik, itu dulu deh. Nah, itu orang tua yang dibikin kreatif. Mungkin kalau yang di desa mungkin ya sambil bertanam, memamerkan tumbuh-tumbuhan hasil karyanya atau memamerkan binatang hasil peliharaannya. Aku punya ayam, ini aku punya bebek, aku punya kelinci, aku kasih makan misalnya. Itu menyenangkan. Dan mohon izin Mas Diding, saya karena kami agak jauh dari airport, kami harus segera berangkat ke airport. Mudah-mudahan lain kesempatan kami sowan ke Sidoarjo. Iya, baik. Terima kasih Kak Seto. Mungkin closing remarks saja terakhir untuk terutama untuk orang tua ini, keluarga, tentang anaknya seperti apa nantinya. Ya, untuk closing statement-nya mohon izin saya menyampaikan sebuah lagu sederhana. Monggo. Mendidik dengan cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mohon maaf tulisannya terbalik. Baik, terima kasih. Terima kasih Keto. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut menyiarkan ini. Ada teman-teman dari Suara Madiun, kemudian dari Ersal Nganjuk juga. Kak Seto, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Semoga tetap sehat selalu, bisa menemani anak-anak Indonesia tetap terus enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat Jawa Timur dan Sidoarjo semuanya, itu tadi kita sudah ngobrol ya mungkin terbatas dengan Kak Seto Mulyadi. Ini adalah psikolog anak dan juga ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan penanganan kasus yang ada di Batu dan beberapa kasus lain tentang eksploitasi anak, kekerasan anak dan juga tekanan-tekanan yang timbul pada anak pada saat ini. Kemudian juga pandangannya terkait dengan rencana atau wacana untuk melakukan pembelajaran tatap muka di awal bulan Juli nanti. Stay di Yunarto, kita ketemu di lain kesempatan dengan program yang sama dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.